Oke, mic on, kamera roll, and anak sekarang tuh udah bukan lagi main layangan, tapi udah main gadget, YouTube, dan bahkan belajar dari HP. Masalahnya, kalau salah pilih tablet atau handphone, yang ada bukan anak belajar dari tablet atau handphone, malah nggak bisa lepas dari layar. Nah, pertanyaannya, tablet murah kayak Huawei MatePad SE ini beneran cocok nggak sih untuk anak? Atau cuma kelihatan worth it di harga doang? Hari ini kita akan bahas jujur buat orang tua yang nggak mau salah beli. Sebelum masuk ke produknya, kita lurusin dulu. Banyak sekarang yang orang tua nanya tuh, buat apa sih anak kecil dikasih tablet atau device? Masalahnya, sekarang realitanya berbeda. Sekolah udah mulai digital, bahkan kadang anak belajar dari YouTube, dan proses pembelajaran dari sekolah pun kadang pakai aplikasi. Jadi pertanyaannya bukan perlu atau enggak, tapi dipakai dengan benar atau enggak. Nah, di sini peran tablet jadi penting. Nah, kita masuk ke si tablet Huawei MatePad SE ini. Ini tuh bisa dibilang tablet di entry level, dan harganya masih masuk akal untuk orang tua. Dan ini beberapa spek singkat yang menurut gua penting. Layar 10,4 inch Full HD, resolusi 2000x1200 pixel, RAM pilihannya ada 3GB atau 4GB, storage-nya 3GB atau 64GB, dan baterainya 5100 mAh. Gede banget sih. Dual speaker juga. Kalau dilihat sekilas nggak gahar, tapi cukup untuk kebutuhan dasar anak-anak. Sekarang kita bahas nilai atau value yang paling penting. Worth it nggak sih buat anak? Oke, kita mulai dari layar dulu. Anak itu nonton sambil deket banget ke layar, ya banyak sih. Atau emang rata-rata tuh anak kayak gitu. Gue pun dulu juga gitu, guys. Dengan layar 10,4 inch, mata bisa jadi lebih santai dan nggak terlalu nyempit atau kecil gitu kayak HP yang bikin mata pegel banget lah. Jadi bisa jaga jarak pun ya masih oke, nggak begitu yang kecil. Kalau HP kan jauh nih, jadi kecil banget tuh, jadi males kan. Kalau ini oke sih. Dan dua, ada fitur Kids Mode. Nah, ini yang penting banget nih, yang gue suka. Di Huawei MatePad SE ini ada fitur yang kayak kontrol orang tua, timer untuk hariannya tuh gimana, digital balance ya namanya. Di Huawei MatePad SE ini ada fitur untuk kontrol pemakaian, waktu pemakaian, terus ada filter konten, dan ada aplikasi khusus untuk anak-anak. Jadi bukan sekedar dikasih tablet, tapi dikasih kontrol. 3. Audio. Audionya cukup oke buat nonton YouTube, belajar, dan bukan kebutuhan yang untuk sound yang haptic banget lah, itu masih aman. Suaranya udah cukup jelas, nggak perlu tambah speaker. Dan 4. Baterai tahan lama. Gimana ya? Kadang anak kalau bosan belajar tuh nonton kan nggak selesai-selesai tuh. Nah, ini aman banget karena baterainya 5100 mAh yang seharian dipakai pun untuk nonton masih cukup lah ya. Pengalaman pribadi gue, kadang tuh anak gue pakai untuk cuma YouTube Short yang sehari tuh rata-ratanya 2 jam sampai 4 jam, dan itu pun dipecah-pecahkan. Kadang seminggu kita baru ngecas, dan itu awet banget sih. Tapi ya intinya tablet ini bukan power user, tapi lebih ke untuk kebutuhan anak yang udah lebih dari cukup ya. Dan sekarang kita masuk ke segmen 4. Dan di segmen ini kita akan jujur, jangan sampai ekspektasi kalian tuh terlalu tinggi dan akhirnya kalian kecewa. 1. Nggak ada Google Play Store, yang ada Apps Gallery. Atau kalau kalian mau tetap ngeyel pakai Google Play Store karena biasa pakai itu mungkin ya, kalian bisa download manual sih, install manual. Dan ini normal, ini karena emang device-device Huawei tuh seperti itu. Tapi ya mungkin untuk sebagian orang tua ribet, gue pun awalnya agak kaget kan. Kok nggak ada ini downloadnya di mana? Ternyata ya di situ. Dan kedua, performanya biasa aja. Kalau kalian cuma nonton, belajar biasa, ada main aplikasi yang anak tuh ada drawing gitu-gitu, ini aman banget. Tapi kalau untuk game berat, multitasking ya, nggak pasti sih, Pak. Tapi akan sedikit turun performanya dan mulai nge-lag dikit-dikit lah. Ketiga, kameranya standar banget. Ya walaupun emang anak tuh jarang ada yang pakai HP sih, cuma kan kita sebagai orang tua tuh kadang gatel ya. Foto coba acak. Nah, biasa aja lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kan dengan budget segitu kalian nggak perlu inilah ya. Nggak bisa protes gitu loh. Karena kan ya balik lagi, ini kan untuk anak nih fungsinya. Jadi ya dia cuma butuh tabletnya aja sih yang worth it buat dia, yang worth it buat orang tuanya. Jadi kesimpulannya, ini tablet yang cukup, bukan tablet yang wah. Oke, dan kita masuk ke segmen 5. Siapa sih yang cocok untuk Huawei MatePad
P SE ini, tablet ini cocok untuk anak SD sampai SMP, orang tua yang mau kontrol pemakaian anaknya, budget terbatas tapi pengen device yang proper. Dan nggak cocok untuk kalian yang punya anak yang udah heavy gaming atau memang hobi atau memang mendalami game lah ya, ini nggak cocok. Orang tua yang nggak mau ribet soal aplikasi, dan orang tua atau anak yang ingin performa dari device yang tinggi, ini nggak cocok untuk kalian. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi apakah Huawei MatePad SE ini cocok untuk anak? Jawabannya iya kalau tujuannya untuk edukasi dan hiburan ringan. Dan jawabannya enggak kalau kalian cari device yang performa tinggi. Karena pada akhirnya bukan tablet apa yang dipakai untuk anak, tapi gimana cara mereka pakai tabletnya. Kalau dipakai benar ya bisa jadi alat tambah untuk belajar, tapi kalau salah pakainya ya cuma buat jadi layar tambahan doang. Ya kalau kalian cari gadget yang cukup tapi kepake, ya ini Huawei MatePad SE jadi pilihan yang tepat. Oh iya, untuk harga, berapa sih harga tablet dari Huawei MatePad SE 11 ini? Dan waktu itu gue beli di 1,8. Iya, yang gue 1,8 juta sih, dan itu lagi flash sale ya di official store Huawei-nya. Dan itu untuk yang internalnya 128GB dan RAM-nya 4GB. Gimana? Murah kan? Kalau video ini ngebantu, subscribe biar kita bisa bahas gadget yang relevan untuk kehidupan kita sehari-hari.